Suaranya memang parah sekali, kalau suara ngelotok-ngelotok gitu ya. Penyebabnya itu sebenarnya banyak faktor ya. Kita gas juga udah enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi kali ini kita akan membongkar Pega ZR ya. Ini permasalahannya ada suara berisik di dalam bak kopling ini ya. Di perkiraan kami sih ini suara kopling house gitu ya. Dan itu informasi yang kita dapat dari pemilik motor ini adalah di saat dia ganti oli, ternyata ada serpihan-serpihan yang keluar. Nah, serpihan di sana itu kita tidak tahu apakah itu, kalau memang dari kopling house berarti itu karet koplingnya yang lebur ya. Tapi kalau memang ada serpihan lain nanti kita periksa lebih lanjut ya. Tapi sebelum kita bongkar ya teman-teman, jadi kebetulan ini udah saya buka pedalnya aja ya. Karena memang datang kemarin motornya ini, sebenarnya kita mau bongkar kemarin, cuman karena sorean ya, jadi kita lanjutkan hari ini. Nah, kenapa saya tutup bengkel ya? Karena memang kalau hari Ahad kita libur ya, cuman saya spesial untuk motor ini karena memang mau dipakai besok katanya, jadi saya kerjakan hari ini walaupun hari Ahad ya. Kita tes suaranya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mic-nya biar lebih jelas suaranya ya. Ternyata teman-teman memang suaranya parah sekali ya. Suaranya memang parah sekali, kalau suara ngelotok-ngelotok gitu ya. Jadi memang perkiraan kami memang ini di kopling house karena memang suaranya juga seperti itu ya. Lihat. Di saat stasioner memang motor ini normal itu ribut sekali ya, tapi memang kalau di saat kita gas ya tidak terlalu kira ini. Jadi di saat kita gas motor ini normal ya, normal aja teman-teman. Tapi di saat stasioner atau langsamnya seperti ini memang suaranya berisik sekali ya di bagian sini. Jadi kemarin dari pemilik motor ini bilang mungkin cekernya ada bilang atau pistonnya, tapi kalau perkiraan saya bukan piston. Kenapa? Karena memang tidak ada asap yang keluar dari knalpot ya. Karena kalau yang dari piston otomatis kalau piston rusak berarti blok juga ikut rusak, artinya ada celah oli nanti yang akan keluar ke ruang bakar. Itu yang menyebabkan motor ini ngasap. Tapi karena memang tidak ada asap di sini, berarti bukan perkiraan kami ya, perkiraan saya bukan dari pistonnya. Jadi sekarang kita buka dulu di knalpotnya teman-teman ya, knalpot, lalu kita buka bak kopling ya teman-teman. Sini udah saya siapkan impact ya, biar lebih cepat kita kerja begitu ya teman-teman, biar lebih cepat jadi motornya maksud saya ya. Oke, kita buka knalpotnya dulu ya. Jangan lupa teman-teman kita siapkan wadah ya seperti biasa. Wadah ini tempat menaruh baut-baut ya, dan wadah oli, karena nanti di saat kita buka mesin ini akan keluar oli ya. Karena memang saya biasanya tidak langsung membuka di baut tap teman-teman, karena di saat kita buka bak kopling ini maka oli akan keluar, jadi tidak perlu kita bongkar baut tap ya. Knalpotnya udah hangat teman-teman, jadi kita pakai lap aja ya.
Jadi perlu kita longgarkan yang ini ya, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita buka leheran knalpotnya aja ya, teman-teman. Nah, memang kalau di PGZR ada sambungan, jadi bisa dibuka cuman leherannya doang. Kita longgarkan di bagian remnya dulu ya, karena memang pedal rem ini juga menahan ini sedikit. Leherannya sulit sekali dibuka, teman-teman. Kita buka aja di bautnya ya, karena ini makan waktu ini. Oke, sekarang kita buka di bagian bak kopling ya. Setelah semua bautnya terbuka ya teman-teman ya, karena kalau yang ini pegangan untuk penutup pengunci untuk penutupnya aja, kalau yang dua itu ya kita pakai palu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita gunakan palu karet ya, jangan pakai palu besi karena dapat merusak baknya nanti ya. Kita pukul aja pelan-pelan seperti ini. Kita dulu teman-teman, saya cek dulu ya apakah ada baut di sini ya. Ini adalah tutup dari filter olinya ya teman-teman ya, bisa kita lihat seperti ini. Memang sudah tidak ada baut lagi ya teman-teman, tapi memang ini sulit dibuka karena memang tidak pernah dibuka ya. Kita pukul aja sedikit ya seperti ini. Tuh, kita cungkil sedikit ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ternyata memang karena tidak pernah dibuka ya motornya, jadi sulit sekali ya dibuka. Ya. Oke, kita lihat teman-temannya di sini. Kita coba cek coupling house-nya apakah benar perkiraan kita atau yang lain ya. Kita cek. Ternyata teman-teman benar sekali ya. Benar sekali. Di sini terlalu oblak ya, atau terlalu kocak ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, atau saya kasih kameranya biar lebih dekat ya, biar teman-teman jelas melihatnya.
Oke teman-teman, kita lihat ya coupling house-nya. Ini terlalu oblak ya namanya teman-teman, karena kalau yang masih bagus karetnya itu asal gerak sedikit segini ya. Ya, fungsi karet yang saya maksud di sini teman-teman, karet coupling house itu berada di dalam sini ya, atau di belakang coupling house, dan artinya dijepit oleh gear ini ya, gear ini sama rumahan kopling yang di sini. Jadi karet itu sebagai peredam ya teman-teman. Karet itu sebagai peredam. Pertama untuk meredam getar, dan kedua meredam suara. Karena di sini kita lihat ya, terlalu banyak jarak ya, space di sini. Jadi ini yang beribut tadi itu teman-teman. Kalau teman-teman mau dengar setelah dibuka, boleh kita hidupkan ya motornya. Dan memang ini tidak apa-apa ya teman-teman. Kalau kita hidupkan sebentar, jangan sampai kita hidupkan berjam-jam nanti, memang karena memang oli di dalam mesin itu sudah keluar ya. Kita dengar ya. Nah ini karena memang tidak ada knalpotnya teman-teman ya. Lihat. Walaupun kita buka knalpot ya, artinya suaranya ribut, ini juga masih kedengaran teman-teman. Berarti memang sangat parah ya. Jadi sekarang kita bongkar ya, kita bongkar sama-sama, lalu kita lihat ya teman-teman. Oke, memang karena olinya sudah sangat parah juga ya kelihatan. Padahal yang punya motor katanya baru sekitar seminggu atau ya seminggu lebih lah. Ini udah ganti oli. Jadi teman-teman, penyebab karet coupling house ini rusak ya, yang di belakang, sekarang kita bongkar ya. Penyebabnya itu sebenarnya banyak faktor ya. Bisa saja faktor kepanasan motornya ya, artinya overheat. Jadi yang namanya karet ya jelas akan rusak, apalagi kalau karet imitasi misalnya seperti itu. Atau itu yang pertama. Kedua, oli, jarang ganti oli ya, itu penyebab yang pertama tadi, jarang ganti oli. Jadi motor itu kepanasan dia ya, lebih panas, terlalu panas begitu ya, karena memang fungsi oli itu kan pendingin ya begitu. Yang kedua, karena memang faktor umur, itu yang kedua. Dan ketiga itu ya sebenarnya yang ketiga ini berkaitan sama yang pertama. Kenapa? Karena oli palsu itu justru itu membuat mesin itu cepat sekali panas. Memang keluhan yang punya motor juga gitu kemarin. Motor saya ini katanya baru kita panasin aja, mesinnya di pagi hari itu udah panas sekali katanya. Jadi memang beda dia panasnya itu dari ya. Jadi sekarang kita bongkar ya teman-teman. Kita bongkar apakah benar ya, pengaruh memang lebur atau seperti apa karetnya ini. Tapi kalau sudah goyang seperti ini memang udah jelas ya, udah jelas karet di belakang ini udah lebur. Nanti kita perlihatkan ya teman-teman. Kita bongkar dulu ya. Ini adalah ring pengunci murnya ya teman-teman, ring pengunci mur. Oke, kita buka ya. Ini di sini pakai 19 shock ya, atau kunci shock 19. Ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya impact ya pakai tahanan, yang masang di sini ya. Memang kami juga punya di sini, cuman seperti yang saya bilang tadi, agar pengerjaan kita lebih cepat ya, makanya saya gunakan impact. Oke.
Oke teman-teman, kita buka dulu yang ini ring dalamnya ya. Baik teman-teman, ini namanya coupling house ya, ini gear. Jadi kita lihat ya teman-teman, ini ya goyang sekali ya teman-teman. Jadi kalau yang masih bagus itu asal gerak dikit ya, gerak dikit gini, asal gerak dikit gitu. Tapi ini udah kelebihan ini ya, itu. Jadi sekarang kita buka yang ini ya, kita gerinda aja yang ini. Oke. Oke, teman-teman, ini yang sudah kita buka ya. Jadi seperti ini penampakannya. Lihat teman-teman. Jadi di sini dia udah sangat mengeras ya, sehingga menyusut dia ukurannya. Jadi kalau yang masih baru itu seperti ini ya teman-teman, besar. Ini ya, tuh. Ya itu. Jadi di sini juga besar, otomatis dia akan ketat ya, jadi tidak longgar kayak gini. Ya, jadi tadi pakunya seperti ini teman-teman ya. Ini kita buka, jadi ini. Kita gerinda ujungnya, baru kita getok pakai jadi di sini saya pakai alat seperti ini ya, terus untuk grip kita getok menggunakan palu, jadi akan terlepas. Oke teman-teman, jadi setelah terbuka seperti itu ya, kita lihat yang ini, kita buang ya. Ini sudah mengeras ya, seperti plastik teman-teman. Mengeras seperti plastik. Jadi yang di sini kita ganti pakai yang baru, jadi seperti ini ya teman-teman. Lihat ya. Ya seperti itu ya. Ini teman-teman. Otomatis dia tidak bisa bergerak. Dia akan ada gerakan sedikit aja ya. Lihat. Ada gerakan sedikit aja seperti ini teman-teman ya. Karena kalau yang aslinya tadi itu yang karena udah terlalu menyusut ya, udah keras dia, udah mengeras. Oke, sekarang kita sebelum kita pasang lagi ya. Jadi cara pasangnya gini ya teman-teman. Jadi ini penutupnya ya, seperti ini. Ini paku klemnya. Seperti ini ya teman-teman, paku klemnya. Jadi ini yang masuk lewat dalam sini ya. Tuh, masuk lewat sini. Lalu ini kita potong sedikit dan kita press. Kita press atau kita pukul pakai palu sehingga ini akan membuat plank ya, membuat plank dia atau bibir. Nanti kita perlihatkan ya. Oke teman-teman, gitu caranya ya. Kita pukul di sini dengan ada tahanan di sebelah dalamnya sini. Oke, sebelum kita pasang kita bersihkan dulu ya ini. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan ya seperti ini. Nah, ini biar lebih jelasnya. Nah ini semua kita bersihkan, termasuk alat-alat ya, alat-alatnya ini, coupling house, kampas coupling, starternya ya, sama bak couplingnya sudah kita bersihkan semua, baut-bautnya juga ya. Dan sudah kita pasang ya yang untuk karet coupling house-nya teman-teman, seperti ini. Udah bagus sekali. Jadi di sini teman-teman caranya yaitu dengan cara kita press ya. Press untuk membuat bibir di sini atau flanknya ya di sini. Dan sebelum kita pasang ya teman-teman, saya mau periksa ini, saya penasaran. Soalnya kalau hanya sekedar karet coupling house ya, yang seperti ini ya teman-teman, ini yang sudah mengeras ya, menurut saya tidak terlalu besar suaranya teman-teman kalau hanya karet coupling house yang rusak. Jadi saya penasaran apakah ada di sini, karena yang sering trouble itu kadang di bagian kampas ganda di sini ya, entah itu pir couplingnya atau apanya yang rusak.
kita periksa ya. Jadi ini memang belum terlalu bersih, saya bersihkan karena memang akan kita bersihkan lagi setelah kita buka yang ini teman-teman ya. Oke, kita buka dulu kopling house-nya ya. Oke. Ini sudah kita buka ya, kita lihat teman-teman. Karena biasanya yang terlalu ribut itu ya di bagian ini karena kita lihat teman-teman, kita lihat sendiri ya, pir koplingnya yang sudah patah, pir kopling gandanya sudah patah teman-teman. Kita cek yang lain, ternyata cuma satu ini aja yang patah ya. Pantas saja suaranya besar sekali. Jadi memang kalau saya dengar sih kopling house juga mirip suaranya seperti itu, tapi tidak terlalu besar suaranya teman-teman. Ini suaranya kayak suara traktor kemarin ya. Ternyata memang benar, pir koplingnya juga patah dan karet kopling house-nya juga memang sudah mengeras, tidak bisa meredam getar dan meredam suara itu ya. Kita buka ini dan akan kita ganti atau kita preteli ya, kita lihat ya teman-teman. Mudah-mudahan masih ada saya jual ini yang kayak ini ya. Oke, kita belakangkan kameranya ya biar lebih jelas ya. Kita mungkin yang ini terus kita pakai tang ya biar lebih. Tapi hati-hati teman-teman ya, dan kita buka kencingan ini yang hampir nanti dia mental dan kita capek nyarinya. Jadi kita cari dulu ya teman-teman, mudah-mudahan ada ya. Oke teman-teman, setelah kita cari ternyata
per yang ini tidak ada ya, tidak ada. Memang agak sulit juga kita cari ya per yang ini aja. Jadi saya akali dengan cara menekuk yang sebelah sini menjadi seperti ini ya. Lihat teman-teman ya. Jadi kenapa agak renggang di sini ya, sedikit seperti ini, maaf, agak renggang di sini. Jadi saya sengaja merenggangkan ini agar panjang per ini sama ya dengan yang aslinya, panjang pernya sama gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan di skip videonya teman-teman, agar nggak salah paham ya, nggak salah paham, dan langsung kita tes sekarang suaranya seperti apa ya. Jadi kalau dia kependekan memang agak sulit juga kita pasang nanti ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang yang ini ya. Ini teman-teman ya. Sulit ini. Ya, oke. Jadi cara mudahnya itu ya, kita pasang lewat sini ya, dan kita tekan di sini. Jadi pas kita gituin ya, tuh. Ya, ngerti ya teman-teman ya. Kita pasang ini. Jadi ini enggak sembarangan ya hadapnya teman-teman. Seperti ini. Yang ini ya ada bukan sebelang gundukan, bukan ya. Yang ini sedikit ya teman-teman ya, kelihatan ya yang ini. Jadi kalau yang di sebelahnya enggak ada, berarti ini yang jadi atas ya. Oke, kita pasang kancingannya ya. Cara gampangnya memang udah kita pakai tang kalau yang masangnya. Oke teman-teman, udah terpasang ya, seperti ini. Jadi memang kalau saya lihat sih masih mending ya mangkoknya, jadi ya bisa enggak kita ganti dulu ya. Sekarang kita pasang ke bagian mesinnya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, setelah semua alatnya bersih dan per di bagian kampas ganda ini sudah kita pasang lagi ya. Sekarang kita rakit semuanya ya. Jadi yang pertama itu kita rakit kopling ganda, karena memang ini yang terakhir dibuka tadi ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu bosnya ya. Kopling house ya. Di saat pemasangan teman-teman, jangan lupa kita harus memberikan oli ya sedikit, agar jangan seret sebelum olinya naik nanti. Sedikit aja ya. Ya, ini ya. Lalu ring gigi ya. Mana tadi? Iya, ini dia ring gigi ya teman-teman. Oke, lalu yang bagian luar ring pengunci untuk mur kopling house dan murnya ya.
Oke teman-teman, sekarang kita kencangkan ya, agar jangan terlupa gitu. Karena kadang di saat kita memasang bagian ini, kadang kita ada teman-teman yang memang terlupa itu, lupa kita pasang kopling house-nya, murnya gitu maksud saya. Kita pakai kekuatan yang paling kencang ya di sini. Oke, tapi jangan sembarangan menggunakan impact ini teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita terlalu kencang untuk baut-baut yang biasa, nanti itu dapat merusak baut ya, dapat merusak, maksud saya dratnya. Oke, sekarang kita yang ini dulu ya. Kita tahan pakai lap kayak tadi ya, yang sampai nanti tangan kita yang luka gitu. Kita tahan aja biasa seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup ya, itu udah sangat kencang ya teman-teman. Sekarang kita lipat lagi yang bagian ini ya, atau bagian ini. Sekarang tinggal kita pasang kampas kopling ya. Jadi di bagian kampas kopling ini perlu kita kasih oli ya teman-teman, agar jangan aus sebelum oli naik ke sini. Karena memang akan bergesekan nanti di sini ya. Baik, seperti ini. Jangan lupa pakai oli yang baru ya, atau oli yang bagus. Baik, seperti ini ya. Lalu kita pasang. Jadi untuk PKZR ini tidak ada aturannya teman-teman, untuk kampas kopling. Lalu di plat kopling sini teman-teman perlu teman-teman perhatikan ya, ada dua yang agak bundar di sini ya, ini, dan satu yang kotak, agak kotak di sini. Perlu teman-teman perhatikan ya, karena memang kalau tidak pas ini tidak bisa masuk ya. Kita pasang pernya ya. Sini ada per ya teman-teman, di bagian ini. Kita pasang dulu ya. Oke, jangan lupa bundar kotak ya, dari yang kotak ya. Jadi begini. Lalu kampas kopling lagi ya, kita kasih oli agar di saat oli itu tidak langsung naik ke atas, di bagian kampas kopling ini masih aman karena sudah ada pelumasan ya teman-teman ya. Lalu setelah ini terpasang ya teman-teman, setelah kampas kopling terpasang, kita pasang bagian dalam ini. Jadi di sini teman-teman lihat ya, ada dua yang giginya di sini agak renggang ya, seperti ini. Ini lihat ya, giginya agak renggang. Ya kelihatan ya, nih agak renggang ya di sini dan di sini. Agak ada dua ya. Berarti ya, kalau yang dua ini yang bundar-bundar aja ya. Jadi teman-teman, kalau pemasangan penutupnya ini yang salah, maka tidak akan bisa jalan motornya, alias dia ngopling aja ya. Dia ngopling aja, tidak bisa jalan jadinya motornya ya. Seperti itu. Lalu kita pasang ini. Jadi ini pengganti kampas kopling ya teman-teman. Pengganti kampas kopling untuk motor Vega ZR, terus Jupiter Z New juga ya. Kan beda dia kalau motor yang pakai per kopling ya teman-teman, tapi fungsinya sama ya. Prosesnya nanti di saat kita kopling motor, maka ini akan mendorong ya, ini stud ini akan mendorong per ini, per sudah kita bilangnya di sini matahari. Kalau teman-teman sini bilangnya matahari di sini ya. Jadi ini yang didorong. Oke, berarti ini kita pasang ya duluan ini, lalu yang ini.
lupa nanti di saat pemasangan atau pengencangan baut ini ya teman-teman, harus silang ya. Kenapa? Karena kalau tidak silang nanti antara bautnya yang patah atau dratnya yang rusak. Kita pakai impact lagi ya untuk menghemat waktu pengerjaannya teman-teman. Kita bersihkan dulu sedikit impactnya biar tidak licin ya, karena tangan kita juga bekas oli tadi, agar alat-alat ini juga tidak kotor lagi gitu. Jadi di sini teman-teman kita kencangkan pakai impact, tapi tenaga impactnya jangan pakai yang paling kencang ya, karena nanti kita khawatir merusak baut ini ya. Kita pakai yang biasa aja, yang paling rendah ya, karena memang kompresor kita juga di sini besar, jadi anginnya keras ya. Oke, kita tes. Oke. Kalau kita tes berarti itu terlalu rendah ya teman-teman, jadi kita pakai yang kedua aja ya, biar lebih enak. Oke, setelah kopling house terpasang dan kopling ganda terpasang, kita coba putar. Jadi kalau ini kayak kencang atau mengunci berarti pemasangannya tepat ya teman-teman ya. Oke, dan di sini ini sudah kayaknya sudah enggak perlu kita setel lagi nanti ya di bagian kopling. Jadi sudah enak. Berarti sekarang kita pasang bagian starter ya. Berarti di saat pemasangan pir ini ya teman-teman, karena kadang di saat pir ini terlepas tangan kita bisa kena ya, dan sakit sekali ya teman-teman. Teman-teman, semua sudah terpasang, tinggal kita pasang bak koplingnya ya. Jadi kita lap dulu tangan kita biar lebih bersih lagi ya. Jadi di saat pemasangan memang tangan kita harus benar-benar bersih teman-teman ya. Jadi lap itu harus selalu ada di dekat kita ya. Jadi kalau ibaratnya kalau orang pacaran itu pacarnya harus tetap nelpon SMS kayak gitu ya, atau WA kalau zaman now ya. Terus sebelum kita pasang ini teman-teman, jangan lupa kita pasang gasketnya, atau kita kalau di sini kita bilang pak ya, pak koplingnya. Jadi kebetulan di sini kita pakai yang merek yang itulah ya. Oke, kita pasang seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk sama dia ya, sama dengan ini kan Pega ZR ya, sama dengan Porsche yang 4 tak, terus Jupiter ZR, Z1 dan ZFI itu sama ya, pak koplingnya atau gasketnya ya. Bos mesinnya jangan lupa. Karena di bagian mesin ini masih mulus ya teman-teman ya, jadi tidak perlu kita lem ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pengeleman teman-teman, berarti mesin itu harus benar-benar bersih ya dari oli atau bekas-bekas lap atau apa ya. Karena kalau tidak bersih sempurna, maka tidak akan bisa
menutup oli itu dengan sempurna. Oke, sekarang pemasangan baut ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya, ditekan tombol subscribe-nya. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Karena yang namanya manusia juga kita punya kekurangan ya. Jadi di sini teman-teman, untuk teman-teman pemula ya, saya ulangi lagi karena pernah saya bahas juga yang ini. Baut ini panjangnya tidak sama ya. Baut ini panjangnya tidak sama. Jadi bagaimana cara mengetahui baut itu ya? Jadi saya contohkan ya. Saya contohkan baut yang ini misalnya. Kita pasang di mesin seperti ini. Sebelum kita kencangkan ya, kita pasang biasa begini. Kalau sisa bautnya itu 1,5 cm, kurang lebih 1,5 cm, karena kalau yang udah saya ukur itu 12 mili ya, 12 mili, itu berarti bautnya yang pas. Kalau dia lebih dari 1,5 cm, misalnya 2 cm, misalnya seperti ini ya, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dipaksakan nanti mesin di bagian sini ya akan jebol ya, deratnya itu akan jebol. Tapi kalau kependekan misalnya seperti ini ya teman-teman, 1 cm misalnya atau kurang seperti ini ya, nah sedikit. Nah kalau dia kurang dari 1 cm misalnya atau 1 cm aja, otomatis derat yang di sini akan cepat dol atau cepat rusak ya. Jadi paling ideal itu 1,2 atau 1,5 ya. Oke teman-teman, kita pasang ya. Jadi teman-teman jangan bingung mana sih bautnya gitu ya. Kalau kita udah tahu rumusnya, kita tidak akan bingung ya teman-teman. Contohnya sekarang misalnya seperti ini ya. Oh ini kita pasang di sini, kepanjangan berarti bukan bautnya ya. Kalau dia kependekan berarti juga bukan bautnya. Oke. Tapi ini seiring dengan waktu ya, bagi teman-teman pemula. Seiring dengan waktu biasanya itu akan kita ketahui ya. Oke, kita pasang saringannya, filter oli. Jadi di sini dia pakai double ya teman-teman untuk filter oli. Di bagian dalam itu ada tadi ya filter olinya, dan di bagian luar juga ada. Jadi benar-benar maksimal ya untuk Yamaha Pega ZR ya. Kita pakai kekencangan 2 aja ya di bagian impact ini ya teman-teman. Yang ini 1, 2, 3, berarti kita pakai yang kedua aja ya, agar jangan terlalu keras. Seperti biasa kita silang ya. Kalau sudah tersilang 4 aja boleh kita semuanya ya. Itu semua di bagian baknya sudah kita pasang ya. Tinggal kita pasang knalpot, lalu kita tes bagaimana suaranya, apakah sudah bersih atau bagaimana ya. Dan jangan lupa kita taruhkan oli yang baru ya, karena memang olinya sudah kelihatan jelek sekali, kotor sekali ya. Oke, kita pasang knalpot dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang semua ya di bagian bak kopling ini dan knalpotnya. Jadi yang khusus untuk motor yang saya tangani ini ya, suara ngelotok di bagian bak kopling atau bagian kanan ini ya, itu pertama
kemarin perkiraan kita karet coupling house ternyata memang benar, karet coupling house-nya sudah mengeras ya, jadi menyusut dia. Itu yang tidak bisa meredam getaran atau hentakan dari coupling house itu. Sehingga waktu saya tes kemarin pertama ya, motor ini menghentak seolah-olah gimana ya, tek gitu. Saya tidak bisa bahasain itu ya, kayak menghentak dia gitu. Karena apa? Karena memang tidak bisa meredam getar dari coupling house itu. Itu yang pertama. Ternyata, dan setelah kita buka juga, ternyata pir di bagian kampas kopling ganda itu putus ya. Itu sudah kita akali tadi, saya share juga caranya ya. Jadi hanya itu ya teman-teman, kita tes dulu ya gimana suaranya. Ternyata teman-teman suaranya bersih ya, ukuran motor ini suaranya bersih, tidak ada lagi suara di bagian bak kopling ya, udah normal lagi. Oke teman-teman ya, di saat kita gas juga udah enak ya, udah enak. Jadi penyebabnya teman-teman bisa saja itu yang karet ya, karena mungkin overheat, entah itu pernah memakai oli palsu atau pernah kekurangan oli ya, karena memang pemiliknya bilang motor ini baru kita panasin aja cepat panas, dibilang mesinnya ya, begitu ya. Jadi silahkan like, komen, dan share teman-teman agar kami bisa memperbaiki kalau ada kekurangan ya. Jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.